klub motor yaitu Roadrunner Surabaya. Prinsip kita yaitu sak dalan seduluran. Tujuannya ke Kondang Merak. Itu lewat gunung, gelap sekali di sana, nggak ada penerangan. Jam 12 malam itu masih kebingungan. Lumayan ngeri sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Agung Lita Darmawan. Saya di sini akan bercerita masih seputaran W175 milik saya pribadi ya. Kalau di video sebelumnya itu saya pernah mereview W175 milik saya, 5 kelebihan 5 kekurangan dan sampai gimana performanya di jalan raya. Kalau kali ini saya sempat singgung di video sebelumnya juga kalau saya pernah touring sedikit ekstrim ya, yaitu medannya ekstrim. Saya akan menceritakannya, simak videonya ya. Baik, saya bergabung dengan klub motor untuk menyalurkan hobi touring. Klub motor yaitu Roadrunner Surabaya. Yaitu berdiri pada 11 April 2017 waktu itu. Motornya nggak khusus untuk W175 sih. Kebetulan saya punyanya W175, tapi di sini kita tidak membedakan sepeda, jadi nggak seragam semuanya harus sama kayak itu, enggak, karena prinsip kita yaitu sak dalan seduluran, yaitu semua yang di jalan raya itu semua saudara. Jadi sebenarnya kita tidak membeda-bedakan jenis sepeda. Yang sejatinya kan berbeda-beda untuk saling mengenal, rukun satu sama yang lain kayak gitu kan ya. Itu yang kita bikin pedoman sebagai klub kita punya agenda setiap 3 bulanan, itu yang jangka agak panjang 1 bulan juga ada. Touring yang kali ini saya ceritakan itu juga agenda 3 bulanan. Waktu itu tujuannya ke Kondang Merak. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu Kondang Merak. Kondang Merak itu lokasinya di Malang Selatan. Lumayan jauh sih, lumayan jauh dari sini, yaitu sekitar seharusnya normalnya 5 jaman, 4-5 jaman lah. Kita berhubung kalau grup kan nggak mungkin kita nggak pernah kebut-kebutan, kita tetap jaga safety riding di jalan raya, nggak pernah kita ugal-ugalan, salib kanan salib kiri. Kita tetap hormati sesama pengguna jalan. Kita waktu itu berangkat jam 8 malam ya. Jam 8 malam, prediksi nyampe di lokasi mungkin sekitar jam 11-an, kalau paling cepat ya jam 11 atau paling lambat jam 12 malam. Kita bagi dua sesi, maksudnya dua kloter ya. 2 kloter pertama berangkat pagi. Yang berangkat pagi itu yang menyiapkan semuanya, tenda, akomodasi semua, soalnya kita akan menginap di sana, menginap di pinggir pantai. Nah, kita memang alhamdulillah kompak sampai saat ini, semoga selamanya lah. Itu pagi itu yang berangkat, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda juga. Itu membawa semua logistik segala macam, peralatan tenda atau apapun yang diperlukan di sana ya untuk menginap. Mereka datang nyampenya sore. Berikut kita malam jam 8 kita berangkat yang kloter kedua. Jam 8 berangkat, di jalan ya lumayan lancar. Kita treknya itu lumayan ekstrim, itu lewat gunung, gelap sekali di sana, nggak ada penerangan.
Alhamdulillah sih lancar sampai di waktu itu di pos terakhir perempatan besar, yaitu ya kalau yang ke kiri ke Gua Cina, kalau lurus tuh kemana ya lupa saya, itu kita arah ke kanan yaitu ke Kondang Merak. Kondang Merak itu jalannya sih masih sangat ekstrim, belum aspal, kalau bisa dikatakan kalau teman-teman tahu itu makadam ya. Jadi banyak batu-batuan masih, dan kebetulan waktu itu nggak hujan. Kalau hujan mungkin agak lebih ekstrim lagi. Nah di situ kita sempat berhenti waktu itu, nunggu konfirmasi teman-teman yang sudah nyampe di sana. Kita menunggu di situ sekitar 15 menitan. Ada teman kita yang dari tim yang kloter 2 itu sudah yakin, sudah tahu tempatnya. Oke, kita putuskan jam 11 malam itu kita langsung masuk ke hutan, yaitu masuk ke hutan menuju ke Kondang Merak. Kalau ke Kondang Merak normalnya itu mungkin dari jalan situ itu yang belum aspal itu mungkin sekitar setengah jaman ya, atau setengah jam atau 45 menit, karena memang nggak bisa kenceng. Itu kita yang harusnya mungkin belok kiri, ada jalan belok kiri itu ada Kondang Merak, karena waktu itu sangat gelap, nggak ada penerangan, jam 11 malam teman-teman. Kita lanjut nanti kebablas keterusan, jadi kita nggak kebetulan juga nggak ada yang melihat ada rambu ke kiri untuk ke Kondang Merak. Kita lurus saja, kita sampai sekitar 1 jam, yaitu tepat jam 12 malam. Ini videonya jam 12, kita masih kebingungan ini. Gimana? Perjalanan yang sangat ekstrim. Bike trip, bike adventure. Iya tak? Loh, makanya. Gimana cari? Wah, main trip, main adventure temenan nih guys. Tapi gak salah jalan lagi tapi. Oh, guys. Ya iki jenenge touring, Bro. Nek kepengin gak salah, turu ae nang omah. Nah, ini di sini kita jam 12 malam itu masih kebingungan. Jadi perjalanan 1 jam, hampir 1 jam, nggak ada penerangan, gelap di hutan yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Lumayan ngeri sebenarnya, tapi karena berhubung ada banyak teman ya, jadi ya tetap memberanikan diri. Karena mentok sudah nggak ada jalan, kita kebingungan. Jadi tapi nggak mungkin kita balik lagi karena jalannya itu memang ekstrim sekali. Sayangnya kita nggak sempat dokumentasi karena memang waktu itu pengennya cepet-cepet karena perjalanan udah jauh, capek kan, pengennya pagi kan langsung refreshing, kita mandi di pantai kayak gitu kan. Akhirnya dikasih solusi sama orang tersebut untuk cari jalan alternatif, yaitu lewat kampung lagi, sampai saling dahulu soalnya nggak ada yang berani di belakang. Lumayan jauh dan jalannya nggak bagus, bukan aspal sih, tapi yang sudah rusak seperti itu. Jadi perjalanan 1 jam itu ada teman kita yang kebetulan rantainya putus. Oh no, rantainya putus. Jadi kita sempat berhenti lama di situ karena kebetulan yang bawa alat dan segala macam itu ada di kloter 1 yang berangkat pertama. Jadi kita memakai alat seadanya waktu itu. Kita kan harus saling bantu. Ya waktu itu harus menunggu lumayan lama, mungkin sekitar 1 jaman. Itu yang bikin agak lama lagi.
itu pun darurat, alat benar-benar seadanya, dipasang ala kadarnya. Itu pun sebenarnya khawatir kalau lepas lagi ya, soalnya memang nggak proper kalau masang karena alat ya, karena alat kita nggak memadai, jadi terpaksa dipaksa jalan. Untungnya nggak putus sampai di pos terakhir itu, nyampe kita sekitar jam 2:30-an. Di situ kita menunggu lagi, masih menunggu temen, karena teman-teman yang kloter pertama juga kasihan, berusaha untuk jemput kita, tapi kan jalannya kebetulan kan di hutan itu nggak ada sinyal juga, jadi susah kita berkomunikasi. Akhirnya menunggu di situ sekitar 1,5 jaman juga, jadi jam 3 pagi itu ketemu dengan yang menjemput tadi. Dia bawa alat untuk membenarkan rantainya tadi. Kita nunggu lagi prosesnya, mungkin setengah jam proses pembenaran itu sampai benar-benar proper ya. Akhirnya kita berangkat 3:30 itu berangkat dari lokasi tersebut menuju ke Kondang Merak. Nah, yang itu kita sampai akhirnya jam 4 pagi subuh gitu, jadi lumayan melelahkan. Itu juga pengalaman saya selama agenda touring dengan Roadrunner yang paling berat, paling ekstrim, tapi luar biasa. Mantap. Kita itu semua apa ya, jadi nggak ngerasa capek ya, karena kita sudah nyampe itu melihat tempatnya, maksudnya kita bisa renang di pantai, melepas penat lah istilahnya, itu capek kita hilang. Yo, paling pas banget. Kan dia soleh. Kita terus soleh. Ayo, makan ayo. Soleh banget. Belum, baru dikirimin. Ya, meskipun capeknya benar-benar ngerasain capek setelah nyampe rumah. Itu pengalaman dari saya touring dengan Roadrunner Surabaya. Mungkin video ini juga bisa buat referensi buat teman-teman yang mau ke Kondang Merak. Kita sarankan sih kalau mau menginap tuh, saya sarankan berangkatnya jangan terlalu malam, soalnya medannya kan seperti itu. Saya sarankan sih siang atau pagi, soalnya kita di sana bisa bangun tenda dan segala macam. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Saya Tri Agung Lita Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya. This